Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di video kali ini saya ingin sedikit memberi tips kepada teman-teman semua. Ya bisa dibilang sharing atau tips ya. Ya cuman tips ini sebenarnya banyak juga tipsnya. Cuman ini ya sedikit contoh saja. Ya ini kebetulan saya sudah muat mau berangkat ke Pulau Dewata lagi. Ini si merah sudah muatan. Ini saya mau berangkat nanti malam. Nah ini si merah sudah terpalan rapi, tinggal berangkat nanti malam ya. Nah, ini tadi saya tuh tadi pagi tuh muat, terus siang tadi jam berapa ya, jam 1 atau jam berapa itu udah selesai. Terus saya pulang dulu ya, karena saya tuh seneng, ya bukan seneng lah, ibaratnya sering atau kebiasaannya itu terbiasa berangkat malam ya. Jadi nanti saya mau tak angkat ke nanti malam. Nah ini untuk tips atau contoh tips ya, gimana agar armada atau truk kita itu entah pegangan atau truknya sendiri, intinya armada itu lebih awet, bukan awet tapi lebih awet daripada yang ya mohon maaf yang agak asal-asalan. Jadi salah satunya ya jelas ya, untuk teman-teman semua itu sudah tahu bagaimana untuk cara atau perawatan atau tips perawatan itu ya, seperti ngecek oli, ngecek mungkin air radiator yang masih normal, kita cek di tambungan berkurang atau tidak, atau bagaimana itu perlu kita cek. Nah, contohnya seperti ini. Ya, contoh kecil seperti itu, seperti selain ngecek oli, air radiator, kemudian ya untuk mungkin yang lain, pengecekan yang lain itu jelas ya. Tapi kalau untuk posisi di perjalanan khususnya itu saya ada sedikit cara atau ya tips lah, bukan cara sebenarnya, ya maaf ya, bukan cara tapi ya tips lah. Jadi ini itu berdasarkan pengalaman yang saya alami, dan makanya tak berikan tak berikan untuk sharing lah, istilah untuk kita sharing. Bukan saya itu pengemudi atau sopir yang lebih pintar dari teman-teman, bukan, atau saya sopir yang sudah benar-benar pas atau benar atau pintar, itu bukan ya. Ini intinya itu kita cuman saya ajak sharing lah itu. Kalau saya ada pengalaman gini tak utarakan, barangkali ada teman-teman yang istilahnya penganggapan teman-teman itu, oh ya ini bagus, ini silahkan dipakai. Kalau menurut teman-teman ini ini nggak masuk atau gimana, itu monggo nggak usah dipakai. Jadi seperti ini ya teman-teman.
Kalau untuk posisi di perjalanan itu saya pernah ngalamin, dan ini benar-benar pengalaman saya yang pernah terjadi atau fakta, bukan cuma saya ngomong doang ya. Untuk kita mengemudi atau istilahnya kita nyopir ya, di jalan kita nyopir kendaraan, nyopir armada, itu biasanya itu mohon maaf ya, ada, saya nggak usah bilang banyak, tapi ada, mungkin juga beberapa, itu karakter sopir atau karakter orang yang mengemudikan kendaraan, entah mobil pribadi, entah mungkin sepeda motor, entah armada truk ya, itu ini juga mencakup hampir semua istilahnya mengemudi atau mengendarai kendaraan lah, nanti angel lah ngomongin. Jadi ya ada bakul some itu, karena tempat saya kampung, jadi ya ada bakul some keliling, ada bakul bakso. Malah lama ini ngomong. Intinya gini, waktu kita mengemudi itu biasanya kita perjalanan jauh, misalkan contoh perjalanan jauh, badan itu jelas capek, apalagi seperti saya, misalkan saya seringnya kan sendiri, saya ngengkel itu capek, ngantuk, itu pasti saya alami. Jadi saya pernah ngajak temen, atau kebetulan saya nggak menyebutkan siapapun, tapi pernah ada, tapi mungkin saya juga maklumi karena itu semua bawaan dia belajar nyopir, ataupun bisa dikatakan karakter dia nyopir ya. Saya pernah ngalamin ada temen itu waktu dia ngantuk ataupun dia sudah capek mengemudi, itu dia mungkin gengsi atau malu untuk minta diganti untuk nyopir. Yang pertama itu juga sudah risiko, jadi kita capek, kita ngantuk, itu jangan gengsi, jangan malu, kita temennya tidur ya dibangunin, suruh gantiin. Temennya belum nggak tidur tapi temennya itu di kiri udah nggak capek, sudah istirahat, yo kita minta gantiin. Itu saya yakin temennya itu pasti mau. Karena apa? Karena resiko juga yang nanggung kan kita berdua, khususnya kalau ngomongin berdua ya. Nah itu kita jangan malu, karena saya pernah mengalami tadi yang temen itu ngampet, ngantuk, ngampet, capek, itu terus cara nyopirnya itu sudah beda, dalam arti dia lebih kasar. Jadi khususnya untuk ngecak ke motor itu, ngecak ke truk, atau nyopirnya, mengemudinya itu sudah lain dari waktu dia belum capek atau belum mengantuk ya. Jadi istilahnya mungkin waktu nambahin gigi bersneleng itu, terus nanti dia ngangkatnya gas, ngangkatnya kendaraan itu lebih kasar. Jadi nambahin gigi bersneleng juga agak kasar, ditambahin gasnya itu terlalu nek bahasa Jawa ini disengkake. Ini bahasa Indonesia apa ya? Pokoknya ya diteter itu pokoknya ini apa ya bahasa Indonesia? Bingung ya bahasa Indonesia. Pokoknya intinya tahulah teman-teman ya. Jadi masukin bersneleng atau nambahin gigi bersneleng, langsung digetke gitu loh gasnya itu. Pokoknya agak kasar lah, bahasa saya agak kasar. Jadi bukan berarti saya lebih halus atau lebih pintar, enggak. Cuman tips saya itu, kita itu kalau capek atau kesel, ya contoh misalkan kita sendiri itu jangan terus kendaraan atau armada itu dijadikan pelampiasan. Jadi terus capek terus ngawur gitu, emosi. Nah itu ya, yang namanya sopir atau pengemudi kendaraan, entah truk entah apa saja, itu memang kita itu ibaratnya ya, mohon maaf ya, dididik emosional kita. Jadi dari awal itu kita itu harus bisa ngontrol emosional. Intinya bahwa cara mengemudinya itu terus kasar itu jangan pakai emosi. Kita mau capek, waktu kita posisi sudah nyopir lama, sudah jalan jauh, kita udah capek, udah ngantuk, itu jangan terus ngawur lah istilahnya, pokoknya jangan terus kasar gitu loh. Kita tetap kontrol ketika kita mindah gigi, kontrol ketika kita ngangkat kendaraan. Ngangkat itu maksudnya ngegas, itu namanya ngangkat ya anak saya itu. Jadi jangan, pokoknya intinya ajak lah,
mau kita fit, mau kita sudah kesel, sudah ngantuk, itu kita harus sama. Jadi kita harus menciptakan karakter itu jangan molak-malik, jangan gampang berubah. Ketika kita fit, kita halus, misalkan ya contoh, kita berusaha halus, tapi ketika kita capek, kesel, kita ngantuk, terus nanti kita agak kasar, itu jangan. Itu nanti jadi karakter yang kurang bagus. Itu menurut saya. Jadi ya ini cuman sedikit tips saja. Pada intinya saya cuman memberikan mungkin sedikit masukan, atau bisa dibilang kita sharing, berbagi pengalaman. Saya juga pasti setiap saat, setiap trip mengalami, untuk capek, untuk ngantuk pasti ngalamin. Tapi saya berusaha tidak terus pakai emosional, terus kita cara nyopirnya kita kasar, kita buat pelampiasan, kita sengkak-sengkak ke truknya, itu jangan gitu yo. Itu untuk tips itu menurut saya, dari mungkin segi kaki-kaki, contoh seperti gardan, bak persneleng itu, atau transmisi ya, bak persneleng itu saya itu kulino ngomong bak persneleng di sini. Jadi itu juga menurut saya lebih awet. Jadi untuk tingkat mungkin bahasanya kerusakan itu lebih kecil atau lebih mundur lah. Jadi seperti itu ya. Jadi tingkat rusaknya itu lebih kecil atau lebih lama lah jangka waktunya. Tapi saya juga yakin untuk karakter supir yang, mohon maaf saya ulangin, saya bukan orang yang pinter, bukan orang yang halus mengendarai kendaraan. Cuman kalau karakter yang bisa dibilang kasar, itu nanti akan pasti ada efeknya. Entah efeknya itu jangka panjang, itu pasti ada. Dari segi dari badan, seleng, itu pasti nanti yo terus owah lah minimal. Jadi kalau kita lebih berhati-hati, kita kontrol emosi, itu menurutku yo sedikit banyak itu yo mengundur atau memperpanjang tingkat kerusakan lah ya. Ya itu cuman tips atau sharing dari saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Ini untuk kondisi pandemi ini, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari virus-virus seperti virus corona dan sebagainya, itu yang intinya meresahkan kita semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam bekerja lah minimal. Karena kalau kita mengingat itu memang yo benar-benar susah ya, kita semua susah. Ya kita berdoa aja, semoga kita selalu diberikan kesehatan, kelancaran, pokoknya sabar aja, semoga ini semua cepat berlalu ya. Ini juga saya, berhubung saya itu juga sudah pekerjaannya seperti ini, jadi ada muatan, saya gimana, saya berangkat aja, yang penting bismillah aja. Semoga selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran ya. Ya oke, mungkin ini untuk vlog kali ini, mungkin sedikit sharing atau bisa dikatakan tips ya. Barangkali teman-teman sudah paham, sudah tahu ya. Saya cuman mengingatkan, barangkali ada teman yang belum tahu, mungkin bisa untuk istilahnya masukan lah. Mungkin sedikit banyaknya kalau ada kekurangan saya minta maaf. Kalau mau dipakai ya monggo, jika enggak ya enggak masalah. Wong ilmu itu nek cara wong Jawa digembol ya ora mendoso, dibuang ya ora merusak. Jadi intinya kita punya ilmu itu tak simpan sendiri juga, bukan ilmu nek ini tadi ya, cuman ya tips, tak simpan sendiri. Pengalaman saya juga enggak kelihatan, tak sampaikan juga mungkin enggak bersuara, ibaratnya bahasa Indonesia seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Mungkin video atau vlog kali ini sampai di sini dulu. Ini saya mau persiapan, mau mandi dulu, terus nanti saya mau budal malam-malam. Nanti mungkin untuk perjalanan kita intinya videonya kita sambung nanti di perjalanan.
Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya untuk membantu berkembangnya channel saya ini. Video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.